Salve, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dengan aku, Kak Stella Wijaya. Senang sekali menjumpai kalian dimanapun juga kalian berada. Apa kabar? Aku akan membawakan tema tentang Allah Tritunggal Maha Kudus pada kesempatan kali ini. Senang sekali ya, bersukacita sekali. Kan ada yang sebut Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam Gereja Katolik. Pengakuan iman kita, aku percaya, syahadat itu ya, kita percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus, ya kan, waktu baptis percik di gereja Katolik. Kayak seperti, ingat kan sakramen yang kita terima pada awal yang disebut termasuk sakramen inisiasi apa aja adik-adikku sekalian? Ya betul, sakramen baptis, sakramen krisma, lalu sakramen ekaristi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus sebenarnya adalah 3 pribadi, tapi disebutnya Esa, Allah yang satu, merupakan satu kesatuan. Allah Bapa itu yang menyediakan keselamatan, dia pencipta segala sesuatunya, sumber segala sesuatunya, yang derajatnya paling tinggi istilahnya. Allah Putra yang mendukung rencana Allah Bapa juga, mereka bekerja sama yang melaksanakan tugas keselamatan. Tuhan Yesus, maksudnya Allah Putra itu Tuhan Yesus, yaitu 100% Allah, 100% manusia yang pernah berinkarnasi menjadi manusia untuk dalam waktu yang sementara, lalu dia untuk menebus dosa manusia dengan cara disalib ya, untuk membawa kemenangan, menebus manusia dari, maksudnya mengalahkan maut dan membawa kita kepada kehidupan ya. Allah Roh Kudus itu sebagai penolong, roh penolong dan roh penghibur kita. Allah Roh Kudus ada di dalam hati orang percaya sejak kita dibaptis. Roh Kudusnya datang sebagai orang yang percaya. Allah Roh Kudus turut menjaga agar jiwa kita tetap selamat dan juga supaya kita menghindari dari dosa dan sebagainya, yang menolong kita dalam keseharian hidup kita, terutama dalam hal rohani juga tentunya. Langkahnya begitu pasti dan begitu terarah jelas kalau Allah Roh Kudus dalam menuntun kita untuk pelayanan, untuk membaca kitab, untuk berkomunitas, gereja, kenal orang-orang yang baik, saling mendoakan gitu ya. Seringkali memang hal-hal supranatural dan juga kebenaran itu kurang bisa dimengerti oleh akal budi manusia biasa. Tapi yang belum manusia bisa mengerti atau belum bisa dimengerti oleh akal budi manusia kita, atau misalnya belum bisa kita mampu secara manusia biasa nih capai mengerti hal tersebut ya. Hal ini berarti bukanlah menyalahkan hal-hal kebenaran itu sendiri. Contohnya seperti pemahaman mengenai Allah Tritunggal ini. Untuk kita yang punya banyak kerinduan akan menjawab pertanyaan, kita bisa bantuan dari Allah Roh Kudus Hikmat. Ia mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang kita belum bisa sampai, hal rohani apa, dia bisa step by step mengarahkan. Selain maka pelindung pribadi kita atau Santa Pelindung, ada Santa Pelindung, ada pasukan bala surgawi, ada penduduk surga, arwah leluhur kita, ada malaikat agung, ada malaikat Allah, ada Bunda Maria dan sebagainya itu ya. Banyak sekali roh kebaikan gitu dari karena Tuhan itu tidak bekerja sendirian. Kita manusia juga terpanggil jadi kawan sekerja, tapi begitu juga dengan malaikat dan sebagainya, pasukan bala surgawi itu ada banyak kelompoknya, sebutannya gitu. Ini yang bisa dideteksi oleh manusia, belum yang lainnya. Yang kita selalu ingat kalau misalnya kita belum bisa mengerti ilmu agama Katolik ini, maksudnya nilai-nilai tertentu seperti Allah Tritunggal Maha Kudus dan sebagainya, kita tidak patah semangat untuk terus mengerti dan memahaminya, meditasi firman, kejar terus gaya hidup kudus, mendekat kepada Allah, ya kan? Kan disebut Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, Yohanes 14 ayat 26 juga, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Aku juga ingat pada waktu SHDRK, Seminar Hidup Baru dalam Roh Kudus. Itu kan Roh Kudus tercurah kalau misalnya kita ikut dari awal sampai terakhir dari segi pengajarannya. Terus ada terakhirnya pas lagi hari Pentakosta itu Roh Kudusnya benar-benar turun loh. Kalau kita sebelumnya misalnya di rumah, kalau nggak sempet waktu dulu kan sebelum pandemi ya, kalau misalnya nggak sempet SHDR, maksudnya tahap-tahap tertentu atau retret
yang secara khusus, altar call dan sebagainya. Di rumah ada novena ala Roh Kudus yang ada doa-doa singkatnya itu. Di buku Puji Syukur juga ada, di buku yang terbitan Obor itu juga ada novena Roh Kudus. Per hari-harinya itu lebih singkat. Di rumah bisa sendiri, bisa berdua sama keluarga, pasangan, atau misalnya sama anak atau sama kelompok, ya terserah. Tapi kebanyakan pribadi ya kalau di rumah masing-masing gitu ya. Lagi pandemi kayak gini, berdoa. Nah, terus udah gitu di Puji Syukur, buku Puji Syukur agama Katolik itu ada nomor 90 novena Roh Kudus, nomor 90 91 sampai 92 novena Roh Kudus. Nomor 93 buku Puji Syukur ada doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Dan juga Puji Syukur nomor 94 doa Roh Kudus. Kalau misalnya di aku ya, misalnya bukan di aku, maksudnya pemahaman pribadi aku berdasarkan permenungan pribadi, meditasi firman, dan diolah lagi secara lebih detail lagi, mikir-mikir sendiri ya dalam bertapa merenung. Kalau misalnya aku nggak terlalu perlu penting banget, aku nggak menghadap ke Bapa di surga karena Tuhan Yesusnya kan aktif bekerja dalam diri aku juga, walaupun aku kosen sebagai mempelai maksudnya melamar aku, maksudnya jadi kosennya ke arah divisi perang terus gitu, peperangan rohani. Nah kalau misalnya Tuhan Yesus itu suka diajak ngobrol, tapi pada waktu-waktu tertentu suka ada sibuk. Kalau Tuhan sebenarnya aku lagi sibuk lah, akunya jadinya gak bisa terlalu banyak ngomong apa gimana, jadinya aku menghormati Tuhan Yesusnya. Ya biasanya Tuhan Yesus kepalanya suka dipijitin. Dan juga kalau misalnya masih sedih nggak, terus jangan sedih ya, aku hibur-hibur Tuhan Yesusnya juga gitu, dipuk-puk tangannya bagaimana. Ya Tuhan Yesusnya itu udah banyak berperang apa gimana, jadi seperti ada bukan jaringan, apa namanya, jarkom khusus doa. Kalau misalnya waktu kunjung Tuhan tuh bisa jam 3 apa jam 4 apa sampai jam 5 ya kalau nggak salah waktu itu. Itu jalur, itu di pendeta juga pada bilang gitu, Brother Hans, teman aku dan sebagainya pada bilang, emang ada kayak Tuhan menerima, kan Tuhan tuh menguasai dunia, jadinya mendengarkan doanya seluruh dunia. Jadi kayak ada jam-jam khusus, jaluran komunikasi alam rohnya banyak yang masih tidur, belum terlalu sibuk. Tuhan masih nerima doa, bener loh, ini bukannya lucu-lucuan, bukannya bercanda, beneran. Walaupun Tuhan maha mendengar, tapi kalau misalnya pada saat misa ada doa, demikianlah wujud doa yang kami utarakan secara pribadi dalam doa umat tuh kan terakhirnya suka ada hening diem. Nah itu tuh Tuhan langsung mendengarkan. Kalau Tuhannya sibuk apa gimana, ada jaringan komunikasi, malaikat menghantarkan doa kepada Tuhan. Nah jadinya ada prosedurnya segala bagaimana. Tapi bebas sih, nama juga kita berdoa kan setiap waktu ya, jangan sampai meragukan iman kita nih. Kalau ala Roh Kudus kan aku tuh sering banget itu novena ala Roh Kudus beberapa kali ya. Roh Kudus datang pas lagi datangnya pas lagi kapan? Pas lagi hari terakhir. Kan itu novena tuh 9, kelipatan dari 3, artinya sempurna ya. 3 itu kan ada Tritunggal Maha Kudus. 3 kali berapa tuh? Jadi 9. Nah, 3 kali 3 ya. Jadinya pas lagi yang terakhir itu kan ala Roh Kudus datang tuh banyak. Ada beberapa, aku nggak hitung apa, ada 5, 6, 7 apa 7-nya datang ke aku dari arah kepala masuk ke tubuh jiwa, apa namanya, tubuh rohnya aku. Nah udah gitu kok dalam hati, apa aku ajak ngomong terus ya, aku udah menjauhi dosa sama sekali nih, udah ala Roh Kudus aku, udah aku bait Roh Kudus, aku menjauhi dosa, terus aku mau ajak ngomong terus apa, tapi ala Roh Kudusnya malah sibuk untuk mendukung kinerja Tuhan Yesus dalam diri aku secara manusia. Jadi ala Roh Kudus tuh nggak terlalu, sehari-harinya nggak suka aku ngajak ngomong kayak malaikat pelindung. Kalau malaikat Mikael kan masih bisa ditimbal balik ngomong gitu apa gimana dalam suara hati, berdoa gitu dari Rosario apa gimana malaikat Mikael. Nah kalau misalnya ala Roh Kudus itu malahan udah cepetan kerjain, maksudnya istilahnya yang renungan audio, jadi motivator KDV, komunitas Dei Verbum, apa baca Alkitab. Ntar ala Roh Kudus yang membantu, misalnya aku lagi nulis ujian, ulangan apa gimana, ala Roh Kudus gali-gali memori aku, jadinya nih jawabannya apa nih, termasuk kayak gini juga. Ini juga bukannya aku berbangga diri pekerjaan ala Roh Kudus, karena ala Roh Kudus kan hadir di setiap orang percaya, bukan milik aku pribadi. Nama juga Katolik artinya universal. Maksudnya Tuhan itu bukan untuk aku kuasai pribadi, tapi Tuhan yang menyelamatkan manusia secara umum. Kabar baiknya harus menjangkau orang pada umumnya, segala kepercayaan apa gimana gitu maksudnya, untuk didengar, bukan untuk memaksakan, maksudnya bukan katolikisasi. Nah sebenarnya kalau misalnya kita kurang bisa memahami apa gimana, pemikiran kita sendiri nggak bisa nyampe, sebenarnya bukan hanya dari teks Alkitab. Gereja Katolik kan mempunyai tradisi selain Alkitab juga ya, kitab suci atau Alkitab,
Dan juga ada yang namanya magisterium, dan tiga-tiganya itu mempunyai otoritas. Jadi kita misalnya nggak bisa mikir sendiri nggak ngandelin romo ataupun suster ataupun bruder. Mereka kan job desk udah banyak untuk menjawab pertanyaan, nggak mengandalkan dari klarifikasi mereka, konfirmasi atau gimana. Tapi kita bisa mempelajari sendiri. Kan sekarang sumber-sumber media atau teknologi udah canggih. Cari sumber terpercaya referensinya. Ya kan, nggak mengandalkan pendoa, kaum awam, selibater awam atau siapa yang bisa menjawab pertanyaan kita. Karena kan job desk-nya mereka sudah banyak ya. Gitu. Ya jangan heran juga kalau misalnya aku bilang ngomong bukan khotbah ya, renungan gini panjang kayak lebar. Karena Tuhan Yesus juga suka sama orang yang cerewet. Aku bukan khotbah iblis, tapi aku suka mewartakan kabar baik dengan caraku ya. Nah juga lalu demikianlah renungan aku nih, kata-kata penutupnya ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Misalnya ada yang nanya Kak Stella, kalau misalnya aku doa ke Tuhan Yesus aja, biasanya dari dulu sampai sekarang aku juga kurang mengerti. Nah, tentang harus menjalin relasi dengan Allah di surga, dengan Allah Roh Kudus, aku nggak terlalu ngerti apa aku dosa, apa aku salah, atau aku kurang tepat gimana, atau harusnya gimana. Nah ini aku akan jawab secara singkat, ini bukan rubrik nangkis-nangkis tapi rubrik menjawab pertanyaan ya. Sebenarnya misalnya ada 1, 2, ini dari pemahaman pribadi aku, pemikiran pribadi aku ya. 1, 2, 3 beberapa orang yang demikian kasusnya belum mengerti atau sepenuhnya biasanya dibiasakannya, misalnya jangan sayang orang tua apa gimana ya ngertinya dari Tuhan ke Tuhan Yesus aja. Sebenarnya tujuan utamanya kita doa kepada Allah Bapa di surga, sebenarnya Tuhan Yesus juga Tuhan. Tapi seperti juga bisa menjadi perantara doa kita ke Allah di surga. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa dari dulu sampai sekarang berdoa ke Tuhan Yesus aja tapi sering doa gitu, jangan merasa bersalah. Karena sebenarnya Allah juga sebenarnya ada sisi maha maklumnya juga. Karena Tuhan Yesus Kristus kan Allah yang benar. Jadinya ya masih dimaklumi. Bukannya harus ngaku dosa apa kenapa gimana. Segeralah aja berdoa menjalin relasi. Allah surga tuh gimana ya. Kadangkala ada figur Allah Bapa yang baik. Bukan Allah Bapa yang baik. Maksudnya figur Bapak kita di dunia ini yang baik. Misalnya ayah kandung kita, ayah biologis kita. Nah itu kadangkala juga mempengaruhi loh. Kalau misalnya orang suka berdoa kalau di surga kok risih. Apa dia figur bapaknya di dunia ininya kurang, apa dia kurang figur, kurang orang tua apa gimana, mohon maaf ya. Walaupun ada tapi kurang baik sepenuhnya atau ada yang kurang serak apa gimana. Jadi mempengaruhi jalur komunikasi kalau surga. Kalau misalnya kita sudah memperbaiki nih sesama kita, yang kita kelihatan itu yang kita kasihi Bapak kita apa gimana, kalau ada salah kita ampunin apa gimana, ntar kita bisa lebih lancar lagi dalam berdoa ke Allah Bapa di surga, karena kan sifatnya Allah Bapa di surga yang kebapaan juga. Begitu juga dengan figur ibu, kalau misalnya kita figur ibunya di dunia ini kenapa apa gimana bermasalah suka berantem apa gimana, kalau datang ke Bunda Maria berdoa ke Bunda Maria agak ini ya merisi atau awkward, rasanya ada yang keberatan, kok nggak lancar ngomongnya, agak kaku ngomongnya gitu ya, karena kan Bunda Maria keren banget, ini kata-kata doanya banyak yang bagus-bagus begini, kok agak gimana. Nah itu berarti ini aja sih, coba dilatih aja dari awal kayak gimana, nanti terbiasa bagaimana mengenal pribadi Bunda Maria. Bunda yang penuh kasih, bukan yang galak, bukan yang suka menghukum gimana. Nah Bunda penolong, Bunda Maria, Bunda segala suku dan bangsa. Kak Stella juga sebenarnya kan baptis dewasa ya. Kalau misalnya pernah waktu itu ya, aku mengajar Mandarin di Santo Bonaventura, itu SMP-nya. SMA-nya namanya Santo Alexius. Apa ada rapat ya? Rapatnya itu rapat guru banyak apa gini, dibuka oleh doa pembukanya sebelum rapat oleh Bapak Stefanus. Nah sekarang udah di surga ya. Waktu itu menjabat kepala sekolah. Terus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terus sudah berdoa kan tanda salib. Setelah tanda salib berdoa, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih banyak sudah mengumpulkan kami di sini. Kami bersyukur atas waktu, kesempatan dan sebagainya gitu ya. Terus aku langsung berasa itu Allah Roh Kudus. Aku langsung ingetin aku, dalam hati aku langsung bertanya-tanyanya di situ, kenapa dari dulu aku berdoa ke Tuhan Yesus saja kok rasanya cukup, kok sekarang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus kok disebut apa gimana. Aku baru dengar, dan rumusan doa itu begitu indah sekali di telingaku, dan aku bertanya-tanya, langsung tergugah untuk mencari tahu kenapa begini. Oh ternyata mungkin Allah Bapa surga pengen ngobrol kali sama aku, atau pengen aku curhat ke dia secara dia kebapaan apa gimana, atau Allah Roh Kudus pengen menjalin komunikasi lagi, kepentingan apa nih di aku untuk berkarya lebih lanjut, karena aku cerewet panjang kali lebar. Aku bukan khotbah iblis ya, aku yang mewartakan kabar baik dengan cara benar ya. Tuhan Yesus itu Allah yang benar dan hidup yang kekal ya. Begitulah jadinya. Kalau misalnya Anda merasakan kalau dengar kayak gini,
Nah itu mungkin Allah Roh Kudus lagi bukan gali-gali memori lagi mau ujian ya. Mungkin mengingatkan, oh iya ada figur Allah surga, ada figur Allah Roh Kudus juga. Aku sering kali melupakan beliau ya. Mereka Allah Bapa, Allah Roh Kudus tidak pernah melupakan kalian, tidak pernah melupakan kamu, aku, kita. Nah jadinya beruntung sekali kekayaan gereja Katolik ini ya. Jadinya kalau Allah Roh Kudus itu gimana Kak? Beda apa enggak? Sama apa enggak? Gimana dengan yang kayak mohon maaf kan yang kepercayaan yang lain kan ada dewa Brahma, Wisnu, dan juga Siwa, dewa itu ya. Nah kalau Allah, Tuhan itu bukan seperti dewa. Ya itu yang aku bilang. Ya udah ya. Sekarang karena masa pandemi, aku tutup dengan satu ayat 2 Makabe 11 ayat 28 kitab Deuterokanonika. Apabila Alkitab Deuterokanonika, kitab Katolik, ya kitab suci. Demikianlah bunyinya. Apabila saudara-saudara sehat walafiat, maka hal itu sesuai dengan keinginan hati kami. Kami sendiri adalah sehat-sehat saja. Jadi penting juga ya sehat. Lo kan nggak nyambung sih Kak tadi bahas Roh Kudus. Ya maksudnya kan lagi pandemi kayak gini, stay healthy dan juga stay safe at home. Maksudnya tetap berkarya, bekerja. Maksudnya baju terus pantang mundur dalam berkarya buat Tuhan, biar Roh Kudus berkarya sebebas-bebasnya dalam hidup kita. Kan harus sehat juga. Ya udah ya. Nggak, ini bukan stand up comedy ataupun rubrik khotbah 3 jam dagelan. Jadinya agak-agak serius gitu ya. Sorry ngomongnya agak cepat gimana. Sampai di sini Anda menangkap, ngerti? Dipausin aja kalau aku ngomongnya agak cepat gimana. Soalnya durasi ya udah 16 menit. Makasih banyak sudah mendengarkan renungan audio aku. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.